Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini perkenankanlah saya akan sampaikan pokok-pokok pikiran kaitannya dengan permainan outdoor dikaitkan dengan perkembangan anak. Ini akan dibaktikan untuk kita semua karena anak-anak adalah pemilik masa depan negara. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Ini ada disclaimer seperti biasa bahwa beberapa gambar atau visual atau foto-foto yang ada di slide ini bukan karya pribadi saya, hanya merupakan unduhan dari dunia maya. Saya ucapkan terima kasih dengan kerendahan hati untuk para kreator yang saya gunakan saat ini karyanya untuk slide-slide ini. Implementasi permainan outdoor terhadap perkembangan dan kecerdasan anak usia dini ini sekarang menjadi titik kajian-kajian, ada discourses mengenai ini. Ini perlu dikembangkan karena apa? Sejak dini kita memperhatikan anak kita akan memberikan bekal kemampuan, kecerdasan dan moral yang baik, dan ke depan akan kita dapatkan sesuatu yang sangat luar biasa pada diri mereka. Tempalah baja saat membara, seperti berikanlah sesuatu yang berarti pada saat usia dini. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan hakikat manusia, manusia adalah makhluk bermain ya. Manusia itu menyimpan hasrat, desire untuk berkelompok, berkumpul, bersinergi dan berasosiasi. Nah, itulah yang digunakan untuk jembatan adalah permainan. Permainan akan mengarahkan kepada anak-anak untuk menjadi seorang orang yang solider, bukan soliter. Dia berkelompok, kemudian berkumpul, bersinergi, berasosiasi, dan saatnya akan berkolaborasi. Semua bilang sebenarnya para ahli di dunia ini, mulai dari Aristoteles, Plato, Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Al-Ghazali, Avicenna atau Ibn Sina itu mengatakan bahwa bermain dipandang sebagai kegiatan alamiah. Jadi natural betul dalam memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta sebagai alat menemukan kreativitas, serta sarana untuk mengembangkan kecerdasan. Sebenarnya begitu ya. Kemudian jika kita melihat anak-anak bermain dan berada dalam situasi keserasian mereka dengan kawan-kawannya, dia akan merekonstruksi sebuah kreativitas. Itu pikiran dari Montessori. Jadi bahwa anak-anak itu akan mengkonstruksi sesuatu. Kemudian dari apa yang dilakukan itu nanti lahir sebuah kreativitas. Nah, saya kaitkan dengan pemikiran Robert Baden-Powell. Beliau adalah seorang inovator dalam pendidikan outdoor atau tokoh outdoor games beliau itu. Kemudian juga saya angkat pikiran Johann Friedmans. Bermain itu katanya merupakan suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Jadi ketika bermain, mereka otaknya sedang berputar-putar untuk berkreasi, kemudian fisiknya melakukan. Nah, ketika dia bersama dengan yang lain akan terbangun sosialitas dan moral serta emosionalnya akan terjamin. Karena apa? Dia akan bisa mengempati dan membuat sebuah simpati kepada anak yang lainnya. Itu Johann berpikir semacam itu. Dasarnya outdoor games ya. Dia akan membangun konsep diri. Jadi kita tahu diri, caranya aku tahu diriku dan aku tahu dirimu. Begitu anak-anak akan berupaya mengatakan demikian. Kemudian dia mengembangkan kreativitas, mengembangkan komunikasi, mengembangkan aspek fisik dan moral, serta mengembangkan motoriknya. Jadi fisik kemudian motorik. Kemudian mengembangkan aspek sosial, juga aspek emosi dan kepribadiannya, serta mampu mengembangkan aspek kognisi. Ini outdoor semacam itu. Kemudian juga mengasah ketajaman penginderaan. Jadi Baden-Powell ketika mengadakan game itu melatih ketajaman penginderaan. Itu yang dilakukan. Dan ini sangat bagus untuk kita semua karena mampu mengasosiasikan semua yang ada kecerdasan.
dan mengembangkan keterampilan tari, mungkin olahraga dan sebagainya. Itu dahsyatnya outdoor game. Kemudian outdoor game itu memicu linguistic intelligence. Jadi jadi smart mereka. Karena dengan outdoor game itu mereka akan ada nurturing effect dari teman yang lainnya ketika memiliki kosakata yang lebih banyak, kemudian style berbicara, dan dia bisa mengimitasi serta menirukannya. Itu yang terjadi ketika outdoor game dilakukan. Kemudian ada secara bagus dia akan terbangun namanya reasoning smartnya, dia kecerdasan mereka di dalam menggunakan rasionalnya. Jadi mereka akan mengerti logika, jika dan maka, gitu ya. Kemudian secara mathematical intelligence dia terbangun. Itu keunggulan dari outdoor games. Kemudian ini dia akan hebat di dalam membuat suatu ya rekaan-rekaan. Jadi ada picture smart. Dia akan bisa berimajinasi. Itu yang kita dapatkan di dalam outdoor game, gitu ya. Kemudian di sisi lain juga menunjukkan adanya body kinestik, ya, body smart. Mereka akan sehat, mereka akan luar biasa, lompat-lompat, lari dan sebagainya. Itulah anak-anak kita yang perlu dikembangkan di outdoor game untuk dia bisa bekerja sama dengan yang lainnya, dan dia akan melihat teman dan kehebatan teman-temannya. Jadi interpersonal intelligence itu ya, people smart. Dengan dia bisa tukar-menukar, dia bisa menghargai niat baik kawannya dan sebagainya. Ini terbangun di dalam outdoor game. Jadi ini yang harus dikembangkan oleh kita semua. Kemudian ada personal intelligence ya, self smart. Ketika dia diberi oleh seseorang dan orang akan melakukan tanda terima kasih, ini secara tidak langsung membangun personal seseorang. Dia memberikan contoh ya. Jadi ada semacam suatu perbuatan-perbuatan yang dia lihat, kemudian dia lakukan pada dirinya. Jadi semacam ini. Bahkan secara tidak langsung dia bisa merecall apa pikiran-pikiran yang bagusnya untuk melakukan sesuatu. Suatu misal di rumah diajarkan sebuah kebaikan, kemudian ketika di outdoor game dengan temannya melakukan kebaikan, inilah yang disebut dengan personal intelligence yang akan naik. Kemudian ada naturalist intelligence. Jadi sikap-sikap mereka tidak buat-buat, dia tidak seperti menggunakan idola seperti teater, bermain teater, tetapi just the way you are, apa adanya. Itulah yang membuat outdoor game menjadi menarik dan memicu semacam itu. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku yang budiman, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Kalau berkenan silakan ke channel saya Joko Adiwaluyo. Terima kasih dan semangat pagi.